So if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. Perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang, kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR, dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah seminggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi, dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu, dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Halo, selamat malam pemirsa. Tarif Trump resmi membuka era baru perang dagang, menjadi tambahan beban di tengah kondisi ekonomi yang kurang terang. Usaha padat karya megap-megap, PHK merayap, alhasil daya beli rakyat menguap. Lantas seberapa besar dampak yang akan dirasakan masyarakat dan juga dunia usaha atas penerapan tarif Trump ini? Dan sudahkah ada solusi konkret yang diramu oleh pemerintah untuk mengantisipasi ancaman ini? Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu pada malam hari ini. Tarif Trump mengancam ekonomi RI suram. Baik pemirsa, sudah hadir bersama saya di studio hari ini ada Direktur Ekonomi Digital Selyos, Mas Nailul Huda. Mas Nailul, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian di sebelahnya Mas Nailul sudah ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Mbak Sinta Kamdani. Mbak Sinta, terima kasih sudah hadir di banyak ceritanya hari ini, Mbak Sinta, yang bisa dibagikan pemirsa Metro TV. Dan kemudian Eksekutif Direktur dari CSIS, Mas Yose Rizal Damuri. Mas Yose Rizal, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Baik, kita akan bahas mengenai apa pertemuan yang tadi dilakukan bersama dengan Menko. Namun sebelumnya pemirsa, kami juga sudah mencoba mengundang dari Presidential Communication Office atau PCO dan juga Kantor Staf Presiden Republik Indonesia atau KSP, namun tidak bersedia hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Dan kita akan melihat seperti apa pernyataan dari Menko Ekonomi Erlangga Hartarto dalam diskusi atau rapat koordinasi pagi hari ini. Kita simak bersama. Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan, dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA.
Ya, baik Perusahaan. Langsung kita akan bahas lebih jauh. Saya ke Bu Sinta terlebih dahulu. Bu Sinta, sebelum menjawab tadi, menganalisa lebih jauh soal apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Hari ini ada pertemuan dengan kurang lebih 100 asosiasi industri. Apa yang disampaikan oleh teman-teman asosiasi dalam pertemuan hari ini, Bu Sinta? Ya, jadi mungkin prinsipnya mungkin perlu diketahui dulu bahwa wacana memang kan Trump bakal menerapkan tarif tinggi. Ini kan bukan hal yang baru ya. Jadi maksudnya sebelumnya sudah terdengar lah suara-suara. Jadi pertemuan ini sebenarnya bukan pertemuan pertama gitu, karena sebelumnya sudah ada juga kesempatan untuk pemerintah mau mendengar lebih jauh dari pelaku sebenarnya apa sih sebaiknya yang mungkin masukan-masukan dan tanggapan dari pelaku usaha. Jadi sebelum pencanangan 2 April Deliberation Day itu sebenarnya kita juga sudah banyak berdiskusi. Nah, prinsipnya kita mengetahui bahwa Trump ini menerapkan tarif ini, reciprocal tariff ini kan dasarnya adalah beberapa hal. Pertama, dilihat daripada trade deficit. Jadi saya mungkin fokuskan untuk Indonesia ya. Jadi memang kalau trade deficit Indonesia ini kan kita melihat bahwa Indonesia ekspor ke Amerika itu kan sekitar 28-an, kemudian kita import sekitar 10, jadi ada trade deficit sekitar 18-an gitu. Jadi kita kemudian diperhitungkan dengan tarif yang dikenakan, walaupun kita nggak jelas tuh tarif yang dikenakan, karena setahu kami rata-rata tarif yang dikenakan Indonesia dari import produk Amerika tuh rendah ya. Jadi rata-rata hanya 5-7%, mungkin ada yang tinggi sekali untuk yang minuman beralkohol dan lain, tapi rata-rata masih rendah gitu ya. Jadi itu juga kurang jelas, tapi ada tentu saja NTB ya, non-tariff barriers yang selalu dikemukakan oleh pihak Amerika. Jadi prinsipnya pada waktu kita melihat tarif yang dikenakan oleh Indonesia, dan ini hampir ke semua produk kecuali ada exception ya, beberapa produk yang masih dalam proses investigasi, tapi in general banyak produk Indonesia. Tentunya yang paling kena terdampak adalah para eksportir yang memang cukup besar ke Amerika. Dan itu kita lihat ya, selain permesinan terutama nih yang padat-padat karya ya, seperti tekstil, garment, kemudian sepatu, kemudian juga memang furniture juga ada, kemudian ada beberapa jenis sektor-sektor yang juga seperti kita lumayan udang kita ekspor ke sana juga lumayan gitu ya, ada beberapa yang terkena. Tapi palm oil dan lain-lain, CPO ya, sebenarnya lebih refinery. Nah, tapi mungkin yang jadi sekarang perhatian apa kemudian? What's next gitu dari tarif gitu ini? Kan? Kita udah tahu ini terjadi, udah apply. Nah, memang tarif ini kan tidak hanya untuk Indonesia, jadi semua negara. Jadi kalau ditanya ini gimana dampaknya, sebenarnya semua negara juga kena, gitu kan? Nah, tapi yang jelas apa yang harus dilakukan, dan ada yang banyak negara sudah langsung telepon dan segala. Tapi yang sebenarnya kan perlu ini apa sih sebenarnya strategi kita untuk bisa mau memberikan usaha untuk bernegosiasi lah ini. Kayaknya peluang negosiasi mungkin masih ada ya, kalau dilihat dari berita-berita yang ada nih kelihatannya Presiden Trump membuka pintu itu. Atau tapi, maunya memang dinego juga. Iya. Tapi ya kita lihat. Nah, jadi memang nomor satu dasarnya adalah tadi untuk bisa membuka peluang negosiasi bilateral ini, tentunya kita mesti melihat dasarnya adalah defisit tadi. Berarti apa? Berarti kan kita harus apa yang kita bisa import nih dari Amerika untuk memperkecil defisit yang ada. Nah, yang kita pasti jangan sampai yang kita import dari Amerika itu mengganggu di industri dalam negeri kita. Jadi yang jelas apa yang diimport yang kita nggak bisa produksi gitu kan, dan tidak ada substitusi importnya. Jadi di situ kita sudah mengidentifikasi. Jadi kita langsung konkret, Afi, dengan usulan apa nih ya kan produk-produknya. Jadi saya berikan contoh, karena ini sebenarnya bukan waktu Trump jilid pertama, itu kita sudah pernah ada upaya dari pemerintah Indonesia untuk mau melakukan yang namanya limited trade deal. Pada waktu itu ada GSP yang mau diajukan. Nah, di limited trade deal itu salah satu yang kami usulkan dari pelaku itu adalah untuk industri garment tekstil. Karena kami tahu kita butuh kapas atau cotton yang cukup besar, dan itu Amerika bisa supply gitu. Jadi itu yang langsung kita hubungi. Jadi
dari teman-teman dari Textile Garment juga langsung hubungi, oke kita kembali lagi nih pada waktu kita udah kirim misi dagang dan lain-lain pada kesempatan itu ya. Jadi kita kembali connect kembali dengan para supplier cotton itu untuk melihat gitu loh. Nah, mereka kemudian juga menjelaskan mengenai demand dari mereka itu seperti apa gitu ya. Karena textile garment ini kan supply chain-nya juga it's not just cotton terus langsung bisa dipakai gitu. Nah, ini jadi ada sistem fasilitasi yang harus dijalankan. Tapi maksud kami adalah kami konkret sudah menyatakan ini salah satu nih cotton bisa gitu kan. Kemudian kita juga lihat wheat. Itu juga wheat, gandum itu juga. Walaupun kita sekarang sudah cukup tinggi ya, 70%-an, tapi itu masih bisa mungkin dinaikkan untuk wheat. Kemudian kita juga lihat seperti etanol. Ini sesuatu yang kita lagi explore gitu loh. Jadi etanol apakah ini juga bisa kita import lebih jauh. Kita juga lihat corn sebagai satu produk. Kemudian kita juga melihat memang ada beberapa like buah-buahan tapi yang lebih up class kayak apel, anggur ya, tapi itu lebih ini ya. Yang besar itu sebenarnya adalah oil and gas tentunya. Tapi oil and gas itu kan lebih ranahnya dari BUMN ya, Pertamina ya. Jadi mungkin kalau pelaku usaha swasta begini. Tapi itu sesuatu yang oil and gas itu juga diusulkan untuk bisa segera dalam jumlah yang cukup besar kan nilainya. Nah, kemudian juga alat-alat defense gitu kan, seperti Boeing mungkin bisa beli juga. Jadi sebenarnya banyak partikel yang banyak bisa dinegosiasikan. Mungkin jadi untuk yang ini immediate karena kalau negosiasi kan nggak bisa cuman ya yang kira-kira pasti. Jadi makanya sekarang nggak cuman asal ngusulin tapi udah ada nggak nih buyer gitu and sellersnya? Iya dong, kan ini kan harus. Jadi itu mungkin salah satu peluang dari segi import. Kemudian yang kedua kita melihat kalau dari sisi tarif ya, tarif itu memang kan sudah rendah gitu. Jadi ini mesti dilihat lagi kembali gitu, mau monetasi tarif seperti apa gitu, bisa diturunin lagi, turunin seperti apa gitu kan, karena ini udah cukup rendah. Jadi itu nanti harus didata kembali. Nah, non tariff barriers kita jelas non tariff barrier itu kan salah satu yang dimanfaatkan oleh Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri. Itu udah clear ya. Selama ini selalu dilihatnya seperti itu. Nah, jadi kita mesti lihat NTB yang diminta oleh Amerika tuh apa sih gitu kan. Nah, mereka kelihatannya sangat, dan ini kami sudah menjalin komunikasi ya. Jadi ini yang kami sampaikan ini udah clear message nih ya dari mereka. Jadi kita sampaikan ke pemerintah setelah sudah juga membicarakan dengan pihak Amerika. Nah, kelihatannya itu yang hubungannya dengan ICT misalnya. ICT. Nah, mungkin kalau NTB untuk ICT itu sesuatu yang Indonesia, karena kita nggak terlalu ini di ICT gitu ya. Jadi apakah itu sesuatu yang bisa diberikan? Halal sertifikat gitu. Halal sertifikat itu kita punya sebenarnya kalau kita ada mutual recognition agreement dengan Indonesia Amerika untuk halal proses mungkin itu bisa. Jadi ada hal-hal yang NTB yang mungkin juga bisa di-address gitu kan oleh pemerintah tanpa mengganggu industri dalam negeri. Oke, baik. Tapi tunggu dulu, Afi, ini saya mesti tambahkan sedikit lagi. Singkat aja, Bu. Singkat saja. Karena di luar daripada itu kita juga mesti ada persiapan bagaimana paralel di situ apa yang harus kita lakukan di dalam industri dalam negeri gitu. Karena jelas kita tetap nggak bisa hanya mengandalkan pasar Amerika kan. Kita tetap harus diversifikasi ekspor kan. Makanya selesai perjanjian dagang EU-SIPA ini sangat penting gitu. Karena itu untuk pasar Eropa, belum pasar yang lain, ASEAN, Afrika, Amerika Latin dan lain-lain. Ini juga perlu. Dan mungkin sisi yang lain yang terakhir adalah revitalisasi daripada industri kita sendiri gitu. Nah, di sini juga kita juga perlu bahwa di dalam kita melindungi pasar dalam negeri kita juga harus ada jaminan pengamannya nih. Pengaman ini kan seperti dumping. Ya, kita mesti ada anti dumpingnya, mesti ada safeguard measures-nya. Nah, ini yang harus benar-benar menjadi tekanan untuk dalam negeri kita. Untuk menghindari juga yang namanya import yang berkelebihan gitu. Jadi ini hal-hal yang juga kita harus. Jadi PR-nya ini sebenarnya kemudian negosiasi dengan Amerika plus membenahi di dalam negeri sendiri. Betul. Gitu. Makanya deregulasi dan revitalisasi padat karya ini sangat penting. Ini yang kita terus ajukan kepada pemerintah. Baik. Apakah kemudian ruang negosiasi itu terbuka luas Indonesia Amerika atau ternyata ada hal-hal lain? Apakah Indonesia akan maju negosiasi sendiri atau bersama dengan ASEAN? Pembahasan ini kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.